Halo Sobat Manners, apa kabar nih? Kembali lagi dengan Manner News edisi Februari. Manner News akan menginformasikan berita terbaru seputar dunia pertambangan yang tentunya menarik, informatif, dan edukatif bagi Sobat Manners. Berikut kami sajikan 3 berita yang sedang hangat pada bulan ini. Berita pertama, transisi energi, industri tambang didorong gunakan biodiesel dan solar panel. Perusahaan tambang batubara didorong menggunakan bahan bakar ramah lingkungan seperti biodiesel maupun solar panel. Direktur Eksekutif Energi Watch, Mamit Setiawan mengatakan bahwa langkah tersebut merupakan upaya untuk mendukung transisi energi. Meski demikian, mahalnya biaya investasi untuk menerapkan energi bersih tersebut masih menjadi tantangan. Oleh sebab itu, dukungan pemerintah diperlukan untuk mengakselerasi penerapan pengembangan energi terbarukan di lokasi tambang. Pemerintah harus konsisten dalam menjalankan kebijakan yang dibuat untuk mendukung transisi energi. Selain itu, pengembangan teknologi juga menjadi kontributor terbesar dalam menjalankan transisi ini. Investasi di sektor mineral dan batubara mesti terus ditingkatkan. Hal ini mengingat komoditas minerba sedang menjadi incaran dunia. Seluruh komoditas fosil diketahui sedang mengalami lonjakan harga sejak tahun lalu. Seiring berjalannya transisi energi, pemerintah diharapkan tetap mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada. Apalagi pendapatan negara bukan pajak (PNBP) meliputi pajak dari sektor minerba terus mengalami penaikan. Berdasarkan catatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, realisasi PNBP 2021 mencapai 75,16 triliun atau sekitar 192,2% dari target tahun lalu. Kondisi kenaikan ini terjadi akibat melonjaknya harga komoditas mineral. Kementerian membidik PNBP 2022 tembus 42,36 triliun. Sementara itu, Dirjen Minerba memperoleh realisasi investasi di sektor tersebut senilai 4,52 miliar US dollar atau sekitar 63,28 triliun US dollar. Jumlah ini melampaui 105% dari target yang ditetapkan. Berita kedua, MindID berencana akuisisi tambang di luar negeri. Holding BUMN Pertambangan MindID tahun ini berencana untuk mengikuti proses lelang hingga akuisisi tambang di luar negeri sebagai upaya untuk mengenjot kegiatan eksplorasi maupun produksi secara agresif. Dewan Perwakilan Rakyat melakukan rapat dengar pendapat dengan holding BUMN Pertambangan MindID. Dalam kesempatan itu, MindID menyampaikan rencana kerja sepanjang 2022. Salah satunya rencana mengakuisisi perusahaan tambang potensial di luar negeri. Rencana kerja lainnya adalah meningkatkan pertumbuhan eksplorasi dan produksi secara agresif. Pola tersebut dilakukan melalui tender atau lelang wilayah izin usaha pertambangan khusus (WUPK) atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Kemudian, perusahaan juga akan melakukan kajian Life of Mine Plan PT Freeport Indonesia Beyond 2041, menyediakan sumber daya atau cadangan yang memadai untuk kebutuhan inisiatif strategis hilirisasi dan memonitor program eksplorasi di MindID. Selain itu, untuk program peningkatan daya saing biaya melalui digital, akan dilakukan implementasi digitalisasi produksi pada smelter tambang, lalu menggodok jaringan 5G dengan mitra strategis, implementasi operasional excellent untuk peningkatan efisiensi dan produktivitas. Berita ketiga, Presiden Direktur Freeport Indonesia buka-bukaan soal tingginya harga emas dunia. Harga emas dunia terus meroket, bahkan mencatat rekor baru pada Selasa 22 Februari 2022. Harga emas dunia di pasar spot tercatat 1.909,61 US dollar per troy ounce, naik 0,21% sekaligus jadi yang tertinggi sejak Januari 2021. Presiden Direktur Freeport Indonesia, Tony Wenas menyebutkan, selain ketidakpastian global terkait Rusia-Ukraina, naiknya harga emas juga dipengaruhi oleh faktor permintaan penawaran dan normalisasi kebijakan moneter. Selain sebagai aset investasi, emas juga masih dipakai untuk kebutuhan industri yang jumlahnya tidak sedikit. Bagi PT Freeport Indonesia, tidak memiliki strategi khusus untuk memanfaatkan harga emas dunia yang sedang tinggi, karena untuk menambah produksi emas dari pertambangan tidak bisa semudah itu dilakukan. Tambang emas sendiri memiliki kadarnya masing-masing sesuai dengan mining sequence atau urutan pertambangan yang harus dilakukan secara simetris. Kendati demikian, di tahun ini Freeport Indonesia telah menaikkan target produksi.
Naiknya target produksi emas pada tahun ini seiring dengan kapasitas tambang bawah tanah yang telah mencapai 100%. Adapun kapital ekspenditur atau belanja modal yang disiapkan adalah sebesar 2,5 miliar US dollar untuk mengejar 1,6 juta per ons pada tahun ini. Berdasarkan izin usaha pertambangan khusus IUPK, untuk kegiatan eksplorasi hanya akan berlangsung hingga 2041. Sehingga eksplorasi yang dilakukan Freeport Indonesia saat ini sampai dengan 2041 adalah hanya untuk eksplorasi detail untuk menambang jumlah cadangan yang dimiliki sekarang. Itulah tadi berita utama yang disajikan pada Miner News edisi kali ini. Tentunya bermanfaat bukan untuk menambah wawasan bagi Sobat Miners? Jadi bagaimana nih tanggapan Sobat Miner terkait berita-berita tadi? Cukup sekian Miner News edisi Februari dan jangan lupa nantikan Miner News edisi selanjutnya.